loh CCTV-nya nggak dikeluarin. Orang kalau benar punya bukti, bohong kalau orang itu buktinya tidak dikeluarkan. Bohong. Orang kalau benar punya bukti, nggak mungkin dia nggak lapor ke polisi. Itu aja logikanya. Kita main logika aja guys. Kalau cuman kita punya bukti, gue juga bisa bilang, gue juga punya bukti. Ayo, mau gimana? Kalau punya bukti, ya nama baik dicemarkan, keluarin buktinya, laporin polisi. Kantor polisi itu 24 jam nggak tutup. Kapanpun, jam berapapun dateng, diterima laporannya kalau pasalnya dapet. Gitu. Jangan cuman ada buktinya, dasar perempuan dajjal. Emang gue dajjal, ratunya malah. Tapi yang gue omongin gak ada tuh yang bohong. Selasa Ukia ular ngeberangkatin waria umroh penistaan agama, betul atau bohong? Coba, betul atau bohong? Kedua, Selasa Ukia ular penjual skincare hidrokinon, betul apa bohong? Ketiga, Selasa Ukia produknya rata-rata overclaim, betul atau bohong? Ya. Keempat, Selasa Ukia licik, betul atau bohong? Kelima, Selasa Ukia bikin produk di Cina. Rata-rata produk yang dia bikin harganya itu di bawah 10.000, dijualnya 600.000, 800.000, betul atau bohong? Tuh, coba gue tanya sama kalian ya. Ini kan kalau kata antek-antek babunya kan dibilangnya katanya hoak, jangan percaya mulut iblis ya. Terus keenam, dia beli baju di Cina, baju-baju muslimnya itu semua dari Cina guys, itu murah. Harganya itu paling cuman kalau di Cina itu 90.000, 100.000, tapi dia jual sampai 1,2, 800.000, betul atau bohong? Selasa Ukia pakai jam tangan palsu, betul atau bohong? Ya. Terus habis itu Selasa Ukia ngambil baju orang, brandnya dilepas, terus ditempel brand dia, betul atau bohong? Terus jadi tasnya Selasa Ukia juga brand orang dijadiin brand dia, belum minta izin sama sekali, betul atau bohong? Selasa Ukia pencipta barang KW, betul atau bohong? Kan nggak ada fitnah. Fitnahnya di mana? Fitnahnya di mana? Gue tanya. Ada nggak fitnahnya di situ? Coba, fitnahnya di mana? Kan katanya gue tukang fitnah. Iya, sekarang gue balikin. Itu dari yang gue 8 yang gue sebutin, ada nggak fitnah? Ada nggak? Kan orang mah gampang kalau ngomong, kalau ribut sama gue nih kita tukang bohong, tukang fitnah. Sekarang gue tanya, dari 8 yang gue sebutin, yang fitnah yang mana? Yang bohong yang mana? Tolong koreksi. Kalau memang itu 8 tadi yang gue sebutin tidak ada yang benar, laporin gue ke polisi. Laporin gue ke polisi. Kalau punya bukti CCTV keluarin. Gue aja punya bukti, gue keluarin semua. Karena memang gue nggak seperti itu. Dibilang gue meres 5 miliar. Mana bukti lo transfer uang 5 miliar ke gue? Mana buktinya? Coba, kalau ada kan pasti udah ditayangin. Kalau ada kan pasti udah diposting. Karena nggak ada guys, mereka itu yang ngarang-ngarang cerita semua. Ingat ya, yang ngedeket gua tidak pernah deket dengan Selasa Ukia. Dia Selasa Ukia ular. Dia yang nyari gua, dia yang ingin bertemu dengan gua, dan dia yang ingin berteman dengan gua. Gua nggak pernah cari tahu dia dan gua tidak pernah mau berteman sama dia. Tiba-tiba dia pengen deketin gue dengan caranya dia. Gue nggak pernah buat nyerang owner skincare yang di Makassar, dan dia bilang katanya skincare di Makassar itu harus diratain. Harus dimusnahkan. Mira Hayati, Dugong, terus punyanya NRL, iya. Maxi, temannya dia Fanny France. Itu semua itu tahu dari mana informasinya? Ya tahu dari Selasa Ukia ular. Satu lagi, 9 berarti Selasa Ukia punya utang 58 miliar di pabrik Jogja. Itu juga fakta. Dan 1 minggu kemarin baru dibayar 5M. Setelah hampir 1 tahun utangnya nggak dibayar-bayar. Di chat nggak dibalas-balas. Di chat nggak dibalas-balas. Mail aja tahu. Di mana letak fitnahnya itu di mana? Kalau memang fitnah, kan gue udah bilang, laporkan. Kantor polisi itu 24 jam nggak tutup. Kalau memang ada pasalnya dapet, pasti bisa ngelaporin orang. Yang 100M.
30 berapa M-nya itu baju. Baju juga Konveksi. konveksi dia ngutang sekitar 38 miliar. Berarti kan hampir 100 M utangnya. Makanya gue kadang suka bingung kalau ribut sama orang tuh. Jangan percaya omongan Dajjal. Yang mana? Yang gue fitnahnya? Bagian mana yang gue bohongnya? 350 juta coba. 350 juta kan WhatsApp gue udah gue posting. Tidak ada yang meminta uang ke dia 350 juta. Tidak ada. Malah dia yang mengganti cuma-cuma. Gue gak minta. Kalau kalian matanya masih jeli, baca lagi. Kan udah kesebar tuh chat gue posting. Ya kan dia bilang, Kak Niki pakai uang Kak Niki ya untuk demo ya. Aku ganti ya Kak Niki. Di mana letak meresnya? Gue aja nggak minta. Kecuali ada di situ kata-katanya, lu harus ganti ya. Kan kalian lihat tuh di bait terakhir dia bilang, Kak Niki pakai uang ya buat demo dan lapor polisi waria ya. Aku ganti ya Kak Niki. Di mana bentuk pemerasannya? Ayo. Udahlah, selesai ukia ular. Kalau nggak punya uang, nggak usah sok-sokan. Ya, sok-sokan bilang meres. Itu fitnah loh meres. Itu tunggu aja gue kumat. Kalau gue kumat pasti gue laporin. Sedengkotnya, sebabu-babunya gue laporin. Tunggu aja. Kalau gue kan orangnya tunggu. Dan malah yang bisa dilaporin suaminya ngancem Kani kita. Ngancem. Itu ancaman loh. Tapi apa? Nggak ada takutnya. Nggak gentar. SS nantangin Doktif. Ya iyalah, karena kan secara nggak langsung omset dia menurun. Makanya diajakin ribut. Tadinya kan dia gitu kan, tiba-tiba jadi berani. Kenapa? Karena ada backingannya, Fitri anjing, anak durhaka. Kita lihat aja, dia bisa di backing sampai kapan. Mail versus Panda HIV, narapidana internasional. Dia aja nggak mau ngeladenin karena bukan levelnya. Kalau si Panda itu kan masih babu, masih kerja sama orang. Mail ini udah nggak kerja sama orang, dia punya penghasilan sendiri. Dan Mail nggak pernah di penjara internasional. Gue juga napi, tapi gue nggak sampai internasional, nggak sampai setahun 2 tahun kayak dia. Tapi gue napi kasusnya keren, ribut, bukan. Dokter, apa yang menyebabkan Siapa yang mau ngeladenin dia? Semua yang diomongin begitu semua, nggak jelas. Dibilang orang fitnah. Dikasih tahu yang benar nggak terima. Dibilang tantrum. Yang tantrum kan dia, teriak-teriakan. Apalah segala macem. Ini udah seminggu loh, katanya ada bukti CCTV. Mana? Sampai sekarang nggak ditayang-tayangin. Adiknya si Heli ini kan pesut, ya kan? Katanya mau ngajakin gua tinju, adu jotos di GBK. Gue tungguin 1 jam 30 menit nggak datang. Pas gue sampai rumah alasannya macet. Jadi gimana? Apa yang bisa dipegang dari gerombolan Selasaukia Ular Family? Kan bingung kalau ngadapin kayak begitu. Belum ada guys dalam sejarahnya gue itu takut sama orang. Belum ada. Selasaukia ular, lakinya pun lemes. Gue baru tahu ada laki model yang kayak gitu, kayak si Fitra. Udah kayak ikan lele muka. Kukunya panjang banget. Iya, gue curiga deh. Nih gue kasih tahu ya, laki-laki tuh harus punya harga diri. Kalau mau ngebelain istrinya, belalah dengan jalur yang benar. Bukannya cewewetan di story, itu bukan laki.
Ya susah sih kalau laki lumpang hidup. Kalian pikir aja sendiri, kalian nilai lakinya si SS Uler itu kayak apa dia di story. Mana ada laki gentleman begitu, nggak ada, belum ada. Ngebelain bini boleh, sah aja ngebelain bini, namanya suami, apalagi numpang hidup kan. Ya tapi harus tahu, kan dia tahu jalan ceritanya, bukan begitu. Orang, ini sebelum gue akhiri ya live ini, orang ya kalau punya bukti, kalau memang tidak bersalah, laporkan saya atau laporkan orang-orang yang menurut si SS Uler family ini merugikan dia. Laporin, kok repot? Gak usah minta bantuan ke A, ke B, ke C, gak usah. Laporin aja langsung ke polisi. Selesai kan? Kita tinggal ngambil jalur hukum. Ngapain repot? Dokter Oki sindikat katanya. Dibilang gua dokter Oki sindikat apa? Ada nggak di Google? Gue sindikat penjahat, belum ada beritanya. Nih kita penjahat, belum ada. Nih kita tukang ribut banyak. Tapi kalau ini kita penjahat sindikat nggak ada. Gue bukan mafia. Cari di Google ada nggak? Nih kita mafia sindikat gitu atau penjahat, nggak ada. Sok-sokan minta diundang sama Om Deddy Botak podcast, nggak mau. Dia pasti juga udah cari tahu tentang lu, najis dia, nggak bakal mau. Apalagi gue kenal sama Om Deddy Botak, mana mau dia. Ya kurang lebih begitulah ya guys ya. Kalian udah tahu kan sekarang si SS Uler family ini bergabung dengan siapa. Kalian bisa nilai sendiri. Gue itu kalau ribut guys solo karir aja, gak usah dibantuin sama siapa-siapa. Sendiri gue bisa hadapi. Dan omongan gue itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Janda birahi, betul memang gue janda birahi, orang gue masih normal. Umur gue masih 38 tahun. Kalau gue gak punya birahi berarti gue udah gak normal, berarti gue udah menopause. Ngatain orang aja begitu. Cuma kalau ngatain gue tuh, kalau gue ngatain orang kan enak kan, sakit hati. Kalau gue gak sakit hati karena memang birahi gue masih ada. Pertama gue masih muda, 38 tahun. Kedua gue belum menopause. Semua manusia punya birahi. Jin aja ada birahinya, makanya dia bisa masuk ke diri orang lain kan. Umur 50 tahun aja masih ada birahinya, makanya ada video porn kan. Nenek-nenek sama berondong, lansia sama berondong, itu masih ada birahi. Jangan ngomongin birahi gue, ngomongin aja birahi bosnya tuh, si Salasaukia Uler. Apa dia nggak punya birahi? Tadinya kan dia punya suami yang pertama cerai, dia nikah lagi, berarti dia punya birahi nggak? Punya birahi nggak? Napi, emang gue napi. Tapi gue napi nggak pernah narkoba, nggak pernah nipu orang. Gue napinya berantem. Kenapa emang? Ayo, kenapa? Rahma siapa? Namanya Salasaukia itu Rahma, bukan Salasaukia. Itu nama bekennya aja. Padahal Rahma juga bagus kok namanya. Apa? Ya. Udah dulu ya guys. Mudah-mudahan. Sekali lagi satu lagi. Ya kalian harus berterima kasih sama yang namanya Doktif. Ya kalau tidak ada Doktif, mungkin owner-owner skincare yang suka flexing, nipu kalian dengan menjual skincare yang nggak ada manfaatnya, overclaim dan bahan-bahannya berbahaya seperti hidrokinon dan merkuri mungkin sampai sekarang ini masih merajalela. Kalian akan dibohongi, kalian akan kena penyakit kanker kulit, iritasi, flek, bopeng, kemerahan.
jerawat, kalian harus berterima kasih sama Doktif. Biasanya yang nggak mau berterima kasih sama Doktif itu adalah owner-owner skincare dari daerah yang nggak ngerti apapun tentang ingredients. Yang penting dia dapat keuntungan yang banyak. Contohnya udah tahu kan kalian, Reza Gladys, Rasaukia, ya kan, dan lain-lain dan lain-lain. Oke, cukup sekian dan terima gaji. Bye.